Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu, langkahku terasa berat. Udara sore menampar lembut wajahku ketika aku keluar dari gerbang rumah sakit. Tas kecil berisi obat di tanganku seperti jadi satu-satunya harta yang kupunya. Badanku masih lemah, tapi hatiku dipenuhi harapan. Setelah 2 minggu dirawat karena kelelahan kerja, aku hanya ingin pulang. Ingin memeluk suamiku, ingin beristirahat di rumah yang selama ini kusebut tempat berlindung. Aku menatap jalanan yang ramai, menarik napas panjang. Dalam pikiranku, aku sudah membayangkan wajah suamiku, Arman, tersenyum menyambutku. Aku bahkan sempat berpikir akan memasak sup ayam malam ini, makanan kesukaannya. Tapi begitu taksi berhenti di depan rumah, perasaan aneh menyelusup ke dada. Pagar rumah tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku mengetuk pelan. Sekali, 2 kali. Tak ada jawaban. Pak Arman, panggilku, suaraku sedikit bergetar. Aku mencoba tersenyum, berpikir mungkin mereka sedang di dalam. Tapi ketika aku mencoba memutar gagang pintu, ternyata terkunci. Aku mengetuk lebih keras. Barulah seseorang keluar, ibu mertuaku, Bu Ratna. Tatapannya dingin. Begitu dingin sampai membuat tubuhku gemetar bukan karena sakit, tapi karena rasa tak enak yang tak bisa dijelaskan. Kau pulang juga? Katanya datar. Aku mengangguk kecil, mencoba sopan. Iya, Bu. Maaf baru bisa pulang, dokter baru mengizinkan. Namun yang kudapat bukan sambutan, melainkan tatapan penuh jijik. Ia menatap dari ujung kepala sampai kaki, lalu tiba-tiba berkata, "Kau tidak perlu masuk. Semua barangmu sudah kami bereskan." Aku terdiam. "Berbereskan?" "Ya," jawabnya singkat. "Kami sudah jual. Lemari, pakaian, sepatu, semua. Rumah ini bukan tempatmu lagi." Dunia seolah berhenti berputar. Aku mencoba tersenyum kaku. "Bu, mungkin ibu salah paham. Ini rumah suami saya." "Saya?" Belum sempat menyelesaikan kalimat, suara pintu terbuka di belakangnya. Arman keluar dengan wajah kesal. "Sudah kubilang jangan balik lagi," katanya lantang. Aku mematung. "Arman, aku baru sembuh. Aku cuma mau pulang." "Pulang?" Ia tertawa sinis. "Kau pikir aku masih butuh istri yang kerjaannya cuma bikin malu keluarga? Kau lebih baik pergi." Aku menatap matanya, mencari sisa kasih sayang yang dulu pernah kutahu. Tapi yang kutemukan hanya kebencian yang tak ku mengerti asalnya. "Aku cuma sakit, men. Aku." "Terserah. Semua pakaianmu sudah dijual ibu. Kau bukan siapa-siapa lagi di rumah ini." Kalimat itu seperti belati yang menembus dadaku. Aku menatap ke arah halaman, dan benar saja, di dekat pagar, ada koper tua yang kusam, tampak dilempar begitu saja ke tanah. Kupungut dengan tangan gemetar. Saat kubuka, hanya ada beberapa obat dan pakaian lusuh yang tersisa. Tak ada lagi gaun pernikahanku, tak ada foto, tak ada kenangan. Ibu mertuaku melipat tangan di dada, matanya tajam. "Jangan buat keributan. Pergi sebelum tetangga lihat. Kami tak mau nama keluarga tercoreng." Aku menatap mereka berdua, mencoba menahan air mata. Suaraku nyaris tak terdengar. "Baik, kalau memang itu keinginan kalian." Aku melangkah mundur, meninggalkan halaman rumah itu dengan langkah lemah. Langit sore mulai memerah, seolah ikut menahan tangis bersamaku. Di setiap langkah, hatiku seperti dihancurkan perlahan. Rumah itu bukan hanya bangunan bagiku, di sanalah aku membangun mimpi, menulis doa, dan menyimpan cinta. Kini semua itu direnggut begitu saja. Di depan gerbang, aku berhenti. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Pintu sudah ditutup rapat, seakan-akan mereka tak mau lagi melihat wajahku. Aku menggenggam koperku kuat-kuat dan menunduk. Dalam hati, aku berbisik, mungkin aku memang tak diinginkan di sini lagi. Tapi Tuhan, tolong kuatkan aku. Aku berjalan tanpa tujuan. Jalanan sore itu terasa panjang, dan setiap langkah seperti menambah berat beban di dada. Aku bahkan tak tahu kemana harus pergi. Tak ada keluarga dekat,
Tak ada teman yang tahu keadaanku. Sampai akhirnya, aku berhenti di halte tua di ujung jalan. Duduk di bangku besi dingin itu, aku membiarkan air mata yang kutahan sejak tadi jatuh begitu saja. Rasanya seperti mimpi buruk. Baru kemarin aku dirawat karena jatuh pingsan di tempat kerja. Sekarang aku harus menghadapi kenyataan lebih pahit. Rumah dan keluargaku hilang. Aku menatap tas kecil di pangkuan, melihat botol obat yang masih setengah isi. Tanganku gemetar. Aku menatap langit, mencoba bernafas dalam-dalam. Mungkin ini caramu, Tuhan mengajarkanku arti kehilangan. Dari kejauhan, kulihat beberapa tetangga lewat. Ada yang menatap iba, tapi tak ada yang berani mendekat. Aku tahu, mereka pasti sudah mendengar cerita yang dipelintir mertua dan suamiku. Tentang aku yang katanya tak tahu diri, tentang aku yang dianggap membawa sial. Tapi biarlah. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Malam mulai turun. Aku akhirnya berjalan pelan ke arah kontrakan kecil milik teman lamaku, Lilis. Aku belum tahu apakah dia masih di sana, tapi hanya itu satu-satunya tempat yang bisa kupikirkan. Tubuhku mulai terasa berat, tapi aku terus melangkah. Koper di tangan kananku terasa semakin ringan, mungkin karena memang tak ada apapun di dalamnya selain sisa harga diri. Sesampainya di kontrakan Lilis, aku mengetuk pintu pelan. Lilis terkejut melihat keadaanku. Astaga, Rain, kamu kenapa? Kamu pucat sekali. Aku tersenyum hambar. Aku cuma butuh tempat istirahat sebentar, kalau tidak merepotkan. Tanpa banyak tanya, ia menarik tanganku masuk. Kamu istirahat dulu, nanti cerita pelan-pelan. Malam itu aku tidur di lantai ruang tamu. Di atas bantal tipis, aku menatap langit-langit kontrakan itu lama sekali. Dalam diam, aku berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti hidupku dihapus dalam sekejap. Namun di balik semua rasa sakit, ada suara kecil di dalam hati yang berbisik. Kau masih punya waktu untuk memulai dari awal. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang belum kering. Besok pagi, aku harus bangun. Aku harus mulai hidup lagi, meski dari titik terendah. Karena mungkin, justru dari kehancuran inilah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Bab 1 berakhir dengan nada tenang, menyisakan luka dan harapan kecil, agar penonton merasa ikut jatuh, tapi penasaran dengan kebangkitan tokoh utamanya di bab berikutnya. Pagi itu, aku terbangun di lantai ruang tamu kontrakan kecil milik Lilis. Sinar matahari yang menembus jendela membuat mataku perih. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Tapi begitu melihat koper lusuh di pojok ruangan, semua kenangan semalam kembali menyeruak. Suara suamiku yang mengusirku, wajah dingin ibu mertua, dan rumah yang kini bukan lagi milikku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lilis muncul dari dapur membawa secangkir teh hangat. Minum dulu, Rain. Kau butuh tenaga? Katanya lembut. Aku tersenyum lemah. Terima kasih, Liz. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ia duduk di sampingku. Kau nggak perlu mikir apa-apa dulu. Istirahat. Kalau mau tinggal di sini beberapa hari, tinggal bilang. Aku nggak keberatan. Hatiku terenyuh. Dalam hidup, kadang orang yang paling peduli bukan keluarga, tapi mereka yang tulus tanpa pamrih. Aku mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Setelah minum teh, aku membuka koperku. Di dalamnya hanya ada 2 potong baju, obat-obatan, dan dompet kecil berisi uang sisa Rp50.000. Tak ada perhiasan, tak ada dokumen penting. Semuanya entah kemana. Aku menatap kosong, mencoba menata pikiran. Lilis melihatku termenung. Rain, kalau kamu butuh kerja lagi, aku dengar apotek tempat kamu dulu magang butuh pegawai. Aku bisa bantu tanya. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Serius, Liz? Ia mengangguk. Kamu lulusan farmasi, kan? Sayang kalau nggak dipakai. Daripada terus kepikiran masa lalu. Kata-katanya membuatku diam lama. Mungkin benar, aku harus berdiri lagi. Tak bisa selamanya menunggu keajaiban datang dari orang yang bahkan sudah menghapusku dari hidupnya. Hari itu aku memutuskan pergi ke apotek itu. Meski tubuh belum sepenuhnya pulih, aku paksakan diri berjalan ke sana. Saat tiba, suasananya masih sama seperti dulu. Rak obat berderet rapi dan aroma khas alkohol medis memenuhi ruangan. Pemiliknya, Bu Winda, tampak terkejut melihatku. Raina? Kamu kemana aja? Kami sempat dengar kamu sakit.
Katanya hangat. Aku tersenyum kikuk. Iya, Bu. Baru sembuh. Kalau masih butuh pegawai, saya mau bantu-bantu lagi. Ia menatapku penuh iba, lalu mengangguk. Datang saja besok pagi. Aku masih percaya sama kamu. Mulai dari nol lagi? Ya. Aku hampir tak percaya. Tuhan benar-benar memberi jalan di saat aku tak punya siapa-siapa. Malamnya, aku pulang ke kontrakan dengan hati sedikit lebih ringan. Lilis menyambut dengan senyum. Gimana? Diterima kerja lagi? Jawabku pelan. Lihat, aku bilang juga apa? Kamu itu kuat, Rain. Aku tertawa kecil. Tawa pertama setelah sekian hari. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, saat aku baru hendak berangkat kerja, suara motor berhenti di depan kontrakan. Aku melongok keluar dan langsung terkejut. Suamiku, Arman, berdiri di sana dengan wajah dingin. Aku cuma mau kasih tahu, katanya tanpa basa-basi, berhenti buat malu keluarga. Jangan keliling cerita kalau kami usir kamu. Itu bukan urusan orang. Aku terpaku. Aku nggak cerita apa-apa, men. Aku cuma kerja. Ia mendengus. Kerja? Kau pikir setelah semua ini kau masih pantas menyebut diri sebagai istriku? Aku menatapnya tak percaya. Kau serius, Arman? Sudahlah, katanya, memotong perkataanku. Mulai hari ini, anggap saja kita tak saling kenal. Kalimat itu menancap seperti duri. Setelah ia pergi, aku hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap jalan kosong. Hatiku perih, tapi anehnya kali ini aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah habis. Mungkin aku mulai belajar menerima bahwa cinta kadang bisa berubah tanpa alasan. Hari-hari berikutnya aku habiskan di apotek. Pekerjaanku sederhana. Menata stok obat, melayani pelanggan, membantu menulis nota. Tapi bagi seseorang yang baru kehilangan rumah dan keluarga, pekerjaan itu seperti secercah cahaya. Setiap kali aku sibuk, aku merasa sedikit lupa pada luka yang masih terbuka. Namun, gosip cepat menyebar. Suatu siang, seorang pelanggan berbisik pada rekannya. Itu loh, yang katanya diusir mertua gara-gara rebutan warisan. Aku pura-pura tak dengar, tapi jantungku mencelos. Aku tahu kabar itu pasti datang dari pihak Arman. Mungkin mereka ingin membuatku terlihat buruk di mata orang. Tapi aku tak peduli. Yang penting sekarang, aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Sore itu, saat hendak menutup toko, Bu Winda menghampiriku. Rain, aku tahu orang-orang ngomong macam-macam. Tapi kamu jangan ambil hati, ya? Aku lihat kamu anak baik. Kadang, orang yang disakiti justru disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku hanya mengangguk, menahan tangis. Kalimat itu terasa seperti pelukan. Malamnya, aku kembali ke kontrakan. Di luar, hujan turun deras. Aku duduk di jendela, memandangi air yang jatuh di atap seng. Aku mulai menulis di buku kecil, sesuatu yang dulu sering kulakukan waktu sekolah. Dalam tulisanku aku menulis, jika hari ini aku harus kehilangan segalanya, semoga besok aku masih punya alasan untuk tersenyum. 3 hari berlalu, tubuhku mulai lebih kuat, tapi hati ini masih penuh luka. Kadang, di tengah malam, aku masih terbangun karena mimpi buruk, mimpi saat Arman mengusirku. Namun setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat kata Bu Winda dan Lilis, mulai dari nol lagi. Sampai suatu pagi, Lilis datang membawa kabar. Rain, kamu tahu nggak? Aku lihat Bu Ratna di pasar tadi pagi. Dia marah-marah, katanya uang hasil jual barang rumah habis, dan sekarang dia nggak tahu suamimu di mana. Aku terdiam. Hati ini campur aduk. Antara marah, kasihan, dan takut. Mungkin itu karma, kata Lilis pelan. Tapi aku tahu kamu nggak akan bahagia lihat mereka susah. Aku menatap lantai. Aku nggak ingin mereka susah, Liz. Aku cuma ingin mereka sadar, bahwa yang mereka hancurkan bukan barang, tapi hati. Hari demi hari berjalan. Perlahan, aku belajar menikmati hidup sederhana. Gajiku tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Aku mulai belajar menabung, mulai belajar tersenyum tanpa alasan. Dan setiap kali aku lewat di depan rumah yang dulu kutempati, aku hanya menatap sebentar lalu melanjutkan langkah. Tak ada lagi amarah, hanya kenangan yang perlahan memudar. Namun takdir seolah belum selesai mengujiku. Sore itu, hujan turun tiba-tiba saat aku pulang kerja. Aku berlari kecil di bawah payung, dan dari kejauhan kulihat seseorang berdiri di depan kontrakan. Tubuhnya kuyup, wajahnya pucat. Saat aku mendekat, aku terkejut, itu Bu Ratna. Bu, panggilku pelan.
Ia menatapku dengan mata sembab. Raina, tolong ibu. Aku langsung memegang lengannya. Ibu kenapa? Arman, dia kecelakaan, katanya terbata, lalu menangis keras. Aku membeku. Dunia serasa berhenti. Aku tak tahu harus berkata apa, hanya suara hujan yang terdengar makin deras, seolah langit pun ikut menangis malam itu. Malam itu, suara hujan masih terdengar menetes di atap kontrakan. Di depan pintu, aku masih memegang lengan Bu Ratna yang gemetar. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat. Ia terus menangis tanpa suara, hanya sesekali menyebut nama anaknya. Raina, Arman kecelakaan, dia di rumah sakit sekarang, katanya terbata. Aku membeku. Entah kenapa, meskipun hati ini sudah disakiti sedalam itu, kabar itu tetap membuatku lemas. Arman, suamiku, orang yang dulu mengusirku tanpa belas kasihan, kini terbaring tak berdaya. Aku bergegas mengambil jaket dan payung. Tanpa berpikir panjang, aku menuntun ibu mertuaku menuju jalan besar untuk mencari taksi. Di dalam mobil, tak ada percakapan. Hanya suara tangis tertahan dan aroma tanah basah yang masuk dari jendela. Sesampainya di rumah sakit, suasananya begitu tegang. Dokter dan perawat lalu lalang. Dari kejauhan, aku melihat tubuh Arman terbaring di ruang UGD, penuh perban dan alat bantu napas. Dadaku sesak. Semua kenangan pahit langsung berbaur dengan rasa iba yang tiba-tiba datang. Seorang perawat menghampiri keluarganya. Bu Ratna mengangguk cepat. Anak saya. Dok, tolong selamatkan anak saya. Dokter menatapnya dengan tatapan penuh empati, tapi kalimat berikutnya membuat udara di sekitarku terasa beku. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Bu, tapi luka di bagian dalam cukup parah. Aku menutup mulut, menahan teriakan yang hampir keluar. Bu Ratna terjatuh ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Tangannya menggenggam kaki meja, suaranya parau. Tidak. Tuhan, jangan ambil anak saya, jangan. Aku berlutut di sampingnya, memeluk bahunya. Untuk sesaat, aku melupakan semua yang pernah dia lakukan padaku. Aku hanya bisa menatap tubuh Arman yang terbaring kaku, dan air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Beberapa jam kemudian, semuanya selesai. Tubuh Arman sudah dibungkus kain putih. Hujan di luar berhenti, tapi di dalam dadaku badai baru saja dimulai. Aku tak tahu apa yang harus kurasakan, duka, marah, atau lega. Semua bercampur jadi satu. Bu Ratna masih menangis di pojok ruangan. Aku yang salah. Rain, aku yang salah. Kalau saja aku nggak ikut campur, mungkin dia nggak akan pergi malam-malam itu. Aku menatapnya, mencoba bicara dengan suara lembut. Bu, jangan salahkan diri sendiri. Semua sudah takdir. Ia menggeleng keras. Tidak, aku jahat padamu, Rain. Aku yang usir kamu. Aku yang jual barang-barangmu. Tuhan balas aku begini. Aku hanya diam. Tak ada kata yang cukup untuk menenangkan hati yang menyesal. Hari itu, aku ikut mengurus pemakaman. Meski banyak keluarga yang datang, suasananya terasa hampa. Orang-orang berbisik, sebagian menatapku dengan pandangan iba, sebagian lagi mencibir pelan, seolah aku membawa sial. Tapi aku tak peduli. Aku hanya berdiri diam di tepi liang lahat, memandangi tubuh Arman yang perlahan tertutup tanah. Satu persatu, tamu pulang. Hanya tinggal aku dan Bu Ratna yang masih duduk di dekat pusara. Ia menatap batu nisan yang masih basah. Suaranya lirih. Rain, kau masih mau di sini? Setelah semua yang kulakukan. Aku menatapnya lembut. Saya di sini bukan untuk mengungkit, Bu. Saya di sini karena dia pernah jadi bagian hidup saya. Ibu mertua itu menatapku lama, matanya basah. Kau terlalu baik, Nak. Aku tidak pantas dapat maafmu. Aku tersenyum kecil. Kita semua manusia, Bu. Kadang belajar harus lewat kehilangan. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat. Aku kembali bekerja di apotek, mencoba menenangkan diri lewat rutinitas. Tapi setiap kali melihat pasien membeli obat untuk orang yang mereka cintai, hatiku terasa sesak. Aku jadi sering teringat Arman, bukan karena masih mencintainya, tapi karena aku akhirnya memahami bahwa kebencian hanya akan membuat luka tak pernah sembuh. Suatu sore, setelah menutup toko, aku duduk di taman kecil di belakang apotek.
Angin sore berembus lembut. Aku menulis lagi di buku kecilku, sesuatu yang kini jadi kebiasaanku. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu adil. Tapi setiap luka punya alasan. Kadang Tuhan tidak menghapus kesedihan, tapi mengubahnya jadi kekuatan. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Kini aku tahu, aku bukan lagi Raina yang lemah. Aku adalah seseorang yang bertahan, meski dipaksa jatuh berkali-kali. Namun, hidup belum sepenuhnya tenang. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke apotek. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia menunggu di depan toko sampai aku selesai. "Raina," katanya lirih, "aku ingin bicara." Kami duduk di bangku dekat taman. Ia menggenggam tanganku, matanya mulai basah lagi. "Aku mau minta maaf, dan juga mau kasih tahu sesuatu. Aku jual pakaianmu dulu karena aku butuh uang untuk bayar utang Arman. Aku pikir waktu itu kamu nggak akan balik. Aku salah besar." Aku menatapnya lama, merasakan kepedihan di balik ucapannya. "Bu, saya sudah maafkan dari dulu. Saya nggak pernah dendam." Air mata jatuh di pipinya. "Kau masih mau maafin aku setelah semua itu?" Aku tersenyum tipis. "Kalau saya nggak maafkan, saya nggak akan bisa tenang, Bu." Ia menangis lama sekali hari itu. Banyak orang yang lewat menatap, tapi aku biarkan saja. Mungkin dunia perlu tahu bahwa bahkan luka yang paling dalam pun bisa disembuhkan dengan ketulusan. Sejak hari itu, Bu Ratna sering datang ke kontrakan. Kadang hanya untuk mengantarkan makanan, kadang untuk bercerita. Hubungan kami perlahan membaik. Ia tak lagi berbicara dengan nada tinggi, tak lagi memandangku rendah. Suatu sore, ia berkata, "Rain, aku tahu aku nggak bisa gantiin semua yang hilang, tapi kalau kamu mau, aku ingin kamu tinggal lagi di rumah itu." Aku terdiam. "Saya belum siap, Bu." Ia mengangguk. "Paham. Baik, tapi rumah itu tetap milikmu juga. Aku sudah tulis wasiat." Kata-katanya membuat mataku panas. Aku menatapnya dengan haru. "Terima kasih, Bu. Tapi yang paling berharga buat saya bukan rumahnya, tapi hati ibu yang akhirnya terbuka." Sejak hari itu, aku mulai benar-benar damai. Aku belajar bahwa hidup bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi soal siapa yang mau memaafkan lebih dulu. Kadang, orang yang paling melukai kita justru yang paling butuh kasih sayang. Suatu malam, sebelum tidur, aku membuka buku catatanku lagi. Aku menulis pelan. Dulu aku berpikir kekuatan datang dari keberanian melawan. Tapi ternyata, kekuatan sejati datang dari keberanian memaafkan. Aku menatap langit-langit kamar yang sederhana, tapi hangat. Kini aku sadar, semua penderitaan itu bukan untuk menghukumku, tapi untuk membentukku. Tuhan tak pernah meninggalkan, Dia hanya menunggu aku cukup kuat untuk mengerti makna dari semua luka. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Sudah hampir 2 minggu sejak pemakaman Arman. Hujan sudah jarang turun, tapi suasana hati Bu Ratna masih seperti langit mendung. Hampir setiap hari ia datang ke kontrakanku. Kadang hanya duduk diam di teras sambil membawa bunga, kadang datang tanpa bicara apapun, hanya menatap kosong ke arah jalan. Hari itu pun sama. Ia datang pagi-pagi dengan wajah lesu. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan teh manis. "Bu, sarapan dulu," kataku sambil menaruh piring di depannya. Ia menatapku, tersenyum samar. "Kamu nggak pernah berubah, Rain. Tetap perhatian, bahkan pada orang yang pernah nyakitin kamu." Aku hanya menunduk. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu." Ia menghela napas panjang. "Tiap malam, aku nggak bisa tidur. Suara Arman masih terngiang-ngiang di kepala. Aku nyesel, Rain. Aku pikir aku menyelamatkan dia waktu itu, padahal aku justru kehilangan anakku dan kamu sekaligus." Aku menatapnya dengan hati yang campur aduk. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya, garis-garis penyesalan terukir jelas di sana. "Bu," kataku lembut, "penyesalan gak akan bawa Arman kembali. Tapi ibu masih punya kesempatan buat memperbaiki yang tersisa." Ia mengangguk pelan. "Iya, Rain. Makanya aku mau minta satu hal." Aku menatapnya. "Apa, Bu?"
Ia menggenggam tanganku, hangat tapi gemetar. Temani aku ke kuburan Arman hari ini. Aku mau bicara sama dia, untuk terakhir kalinya. Aku terdiam sejenak. Ada sesuatu di dalam suaranya yang membuat dadaku bergetar. Aku mengangguk perlahan. Baik, Bu. Saya temani. Kami berangkat naik ojek ke pemakaman sore itu. Angin sore lembut, tapi suasana di dadaku justru berat. Sesampainya di sana, Bu Ratna langsung berjalan pelan menuju pusara Arman. Di tangannya ada bunga melati putih yang ia genggam erat. Ia berlutut di depan nisan, mengelus tanah yang mulai mengering. Men, suaranya serak. Ibu datang, Nak. Maaf kalau ibu terlambat sadar. Kamu tahu, selama ini ibu keras kepala. Ibu pikir ibu paling benar. Aku berdiri di belakangnya, menatap punggung wanita tua itu yang kini tampak rapuh. Ia melanjutkan, suaranya bergetar, waktu kamu bilang mau cari Raina, ibu larang. Ibu takut kehilangan kamu. Ibu pikir kalau dia pergi, kamu akan tetap di sisi ibu. Tapi ternyata, justru ibu yang kehilangan kamu berdua. Air matanya jatuh ke tanah, membasahi bunga di tangannya. Aku mendekat, memegang bahunya. Bu, cukup. Arman pasti dengar. Yang penting ibu sudah ikhlas. Ia menatapku, matanya basah. Aku nggak tahu cara menebus semua ini. Rain, aku bahkan nggak punya apa-apa lagi. Uang hasil jual barang-barangmu habis untuk biaya rumah sakit. Tapi aku mau kamu tahu. Aku rela hidup sederhana asal bisa dekat sama kamu. Aku tersenyum kecil, menahan haru. Saya nggak butuh harta, Bu. Saya cuma ingin kita sama-sama tenang. Bu Ratna menunduk lama sekali, lalu tiba-tiba tubuhnya goyah. Aku kaget dan langsung memapahnya. Bu, ibu kenapa? Ia memegang dadanya. Nggak apa-apa, Rain. Cuma agak sesak. Mungkin karena terlalu lama nahan rasa bersalah. Aku panik. Bu, kita ke rumah sakit, ya? Ia menggeleng pelan. Nggak usah, aku cuma mau di sini sebentar lagi. Kami duduk di bangku dekat kuburan itu. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Bu Ratna menatap langit senja yang mulai oranye, lalu berkata lirih. Rain, kamu tahu nggak? Dulu aku iri sama kamu. Aku menatapnya bingung. Iri, Bu? Iya. Karena kamu bisa bikin Arman tertawa dengan cara yang ibu nggak bisa. Karena kamu bisa buat rumah ini terasa hangat. Ibu pikir kalau aku jauhin kamu, aku bisa punya anakku sepenuhnya. Tapi ternyata, ibu malah kehilangan semuanya. Aku terdiam. Kata-katanya menembus hati lebih dalam dari yang kuduga. Aku menggenggam tangannya. Saya juga dulu salah, Bu. Saya terlalu berharap mereka akan mengerti tanpa saya bicara. Padahal, mungkin ibu juga cuma butuh didengarkan. Bu Ratna tersenyum samar. Kamu memang selalu begitu, Rain. Gak pernah nyalahin orang lain. Ia menatap kuburan Arman sekali lagi, lalu berkata pelan, sekarang aku tahu, Tuhan balas bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Kami diam cukup lama. Hanya suara burung sore dan dedaunan yang bergesekan. Aku merasakan damai yang aneh, bukan karena semua luka hilang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku dan Bu Ratna duduk berdampingan tanpa rasa benci. Menjelang maghrib, aku membantu Bu Ratna berdiri. Tapi sebelum kami pergi, ia menatap batu nisan itu lagi, lalu berkata pelan, Arman, maafkan ibu. Maafkan kami berdua. Ibu janji bakal jaga Raina, kayak ibu jaga kamu dulu waktu kecil. Aku menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu seperti menyembuhkan luka lama yang selama ini kubawa diam-diam. Kami berjalan meninggalkan pemakaman. Langit sore berubah ke ungu-unguan, dan cahaya matahari terakhir menembus celah pepohonan. Saat itu, aku sadar, mungkin inilah bentuk balasan yang Tuhan berikan, bukan lewat kesedihan, tapi lewat kesempatan untuk saling memahami. Beberapa hari setelah itu, aku mulai sering menemani Bu Ratna. Kadang aku menemaninya ke pasar, kadang hanya duduk minum teh di depan kontrakan. Ia bercerita banyak tentang masa mudanya, tentang bagaimana hidup membuatnya keras, dan bagaimana kehilangan anak satu-satunya mengubah caranya melihat dunia. Suatu sore, ia tiba-tiba berkata, Rain, kamu mau tahu sesuatu?
Aku menatapnya heran. Apa, Bu? Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku sudah tulis surat ke notaris. Rumah yang dulu kalian tempati, aku kasih ke kamu. Anggap itu warisan dari Arman. Aku terkejut. Bu, saya nggak bisa terima. Rumah itu kenangan kalian berdua. Ia menggeleng. Justru karena itu, aku mau kamu yang tinggal di sana. Supaya rumah itu nggak lagi jadi tempat air mata, tapi tempat pengampunan. Aku tak bisa menahan air mata. Aku peluk Bu Ratna erat-erat. Terima kasih, Bu. Tapi yang paling saya syukuri, bukan rumah itu, tapi kesempatan ini. Kesempatan buat menutup masa lalu tanpa benci. Ia mengusap punggungku pelan. Kamu anak yang baik, Rain. Aku cuma menyesal baru sadar sekarang. Andai aku bisa putar waktu. Aku menatapnya, tersenyum hangat. Kalau waktu bisa diputar, mungkin saya juga mau memperbaiki cara saya menghadapi semuanya. Tapi, Bu, mungkin memang begini caranya Tuhan mempertemukan kita lagi. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk sembuh bersama. Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Kau benar. Tuhan memang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengembalikan hati yang hancur. Kami duduk lama sore itu. Tidak ada kata-kata lagi, hanya ketenangan. Di antara senja yang perlahan memudar, aku merasa hidupku kembali punya arah. Luka yang dulu menenggelamkanku kini justru menjadi alasan untuk bangkit. Dan Bu Ratna, yang dulu jadi sumber air mataku, kini menjadi seseorang yang bisa kupeluk tanpa rasa marah. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, Bu, saya janji. Saya akan jaga rumah itu, bukan karena harta, tapi karena di sana ada cerita yang akhirnya bisa saya maafkan. Ia menatapku, tersenyum lembut. Dan Ibu janji, mulai hari ini, Ibu akan belajar mencintai tanpa harus memiliki. Sore itu, aku tahu, semua rasa sakit akhirnya menemukan tujuannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Kadang balasan Tuhan datang bukan dalam bentuk kehilangan, tapi dalam bentuk kesempatan untuk memperbaiki yang rusak. Dan bagi kami berdua, itulah balasan yang paling indah. Pagi itu, udara begitu tenang. Matahari muncul perlahan dari balik pepohonan, sinarnya hangat tapi lembut. Aku berdiri di depan cermin kecil di kontrakan, menatap wajahku yang tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Ada garis lelah, tapi juga ketenangan yang baru. Hari ini, aku memutuskan untuk datang ke makam Arman, bukan karena duka, tapi karena ada hal yang ingin ku selesaikan di sana. Aku mengenakan kerudung pastel dan membawa setangkai bunga melati, bunga yang dulu paling disukai Arman. Setelah beberapa bulan berlalu, aku merasa sudah cukup kuat untuk berdiri di hadapan masa laluku tanpa menangis lagi. Di perjalanan menuju makam, pikiranku melayang pada segala hal yang telah terjadi. Tentang rumah yang dulu jadi saksi air mata, tentang Bu Ratna yang kini seperti ibu kandung sendiri, tentang hidup yang ternyata bisa kembali berwarna setelah begitu lama kelabu. Aku tersenyum kecil. Ternyata, Tuhan memang tahu kapan harus mengembalikan sesuatu. Gumamku pelan. Sesampainya di pemakaman, suasana begitu hening. Angin sepau-sepau meniup dedaunan, menimbulkan suara lembut seperti bisikan. Aku berjalan perlahan di antara batu nisan sampai akhirnya berhenti di depan pusara Arman. Batu nisannya sederhana, hanya nama dan tanggal meninggal yang tertulis di sana. Tapi setiap huruf di nisan itu menyimpan kenangan panjang yang tak akan pernah kulupakan. Aku berlutut, meletakkan bunga melati di atas tanah yang mulai ditumbuhi rumput kecil. Assalamualaikum, men, bisikku pelan. Untuk sesaat, aku hanya diam. Tak ada air mata kali ini, hanya keheningan yang terasa damai. Aku datang bukan untuk mengingat yang menyakitkan, tapi untuk mengucapkan terima kasih, kataku pelan. Terima kasih sudah pernah jadi bagian hidupku, meski akhirnya kita harus berpisah dengan cara seperti ini. Aku tersenyum samar. Dalam hati, aku tahu kalau bukan karena semua luka itu, aku mungkin tak akan jadi perempuan sekuat sekarang. Aku belajar mencintai tanpa harus memiliki, belajar memaafkan tanpa harus dilupakan. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Bu Ratna berjalan pelan, membawa termos kecil dan 2 gelas. Ia tersenyum lembut saat melihatku. Kamu datang juga, Rain.
Aku berdiri dan menuntunnya duduk di bangku dekat pusara. Saya sudah janji, Bu. Hari ini kita ziarah bareng. Ia menuangkan teh ke 2 gelas plastik dan menyerahkannya padaku. Aku bikin teh manis, seperti waktu kamu pertama kali datang ke rumahku dulu. Waktu itu aku nggak tahu, teh buatanmu bakal jadi yang paling kusesali karena disertai makian dari aku sendiri. Aku tertawa kecil, meski mataku terasa panas. Sudahlah, Bu. Jangan diingat lagi. Kita mulai dari yang baru saja. Ia mengangguk pelan. Iya, Rain. Tapi aku nggak bisa berhenti bersyukur. Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk diperbaiki lewat kamu. Kami duduk lama di sana, menatap Nisan yang diam tapi terasa berbicara lewat kenangan. Bu Ratna mengelus tanah di depan Nisan anaknya. Men, kamu tenang di sana, ya? Ibu nggak sendiri lagi. Raina di sini jagain ibu. Kamu nggak perlu khawatir. Air mata mengalir pelan di pipinya, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan kelegaan. Aku menggenggam tangannya. Bu, hidup memang selalu punya cara sendiri buat ngajarin kita. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat luka, tapi ujungnya selalu tentang kasih. Bu Ratna tersenyum. Kamu benar, Rain. Aku baru sadar, kadang Tuhan gak langsung kasih kebahagiaan. Dia kasih dulu ujian, biar kita belajar menghargai makna tenang. Suasana makam sore itu terasa begitu damai. Angin berhembus lembut, daun-daun berjatuhan, dan cahaya matahari sore mulai redup, menciptakan warna keemasan di antara pepohonan. Semua terasa syahdu, seolah alam pun mengerti bahwa hari itu bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang keikhlasan. Setelah beberapa saat, Bu Ratna berdiri dengan perlahan. Rain, aku mau jalan ke rumah duluan. Kaki ibu mulai pegal. Aku mengangguk. Saya nyusul nanti, Bu. Ia menatapku sekali lagi, lalu tersenyum. Kamu kuat sekali. Ibu bangga. Setelah ia pergi, aku masih berdiri di sana, menatap nisan itu lama. Arman, bisikku, aku sudah maafkan semuanya. Aku juga sudah maafkan diriku sendiri. Semoga di sana kamu tenang. Aku menatap langit, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Aku sadar, inilah titik akhirnya, bukan akhir dari kisah sedih, tapi akhir dari beban yang selama ini kupikul sendirian. Beberapa minggu kemudian, hidupku mulai benar-benar berubah. Aku pindah ke rumah lama, rumah yang dulu jadi tempat air mata, kini kubersihkan dan kutata ulang. Warna dinding kuubah jadi putih gading, simbol permulaan baru. Di ruang tamu, kutaruh foto kecil Ibu Ratna tersenyum dan di sebelahnya foto Arman saat kami menikah dulu. Bukan untuk dikenang dengan luka, tapi untuk diingat dengan doa. Bu Ratna kini tinggal bersamaku. Ia sering duduk di teras setiap sore, menyirami bunga, dan tersenyum melihat anak-anak kecil bermain di gang depan rumah. Setiap kali aku keluar kerja, ia selalu bilang hal yang sama, hati-hati ya, nak, dunia memang keras, tapi kamu lebih kuat. Kata-kata itu membuatku selalu semangat. Di apotek tempatku bekerja, rekan-rekan baru mulai menghormatiku. Bahkan, Bu Winda sering bilang aku seperti anak sendiri. Hidupku kini sederhana, tapi penuh ketenangan yang dulu tak pernah aku rasakan. Kadang, aku merenung di teras saat malam tiba. Menatap bintang-bintang sambil memeluk secangkir teh hangat. Aku sering berpikir, betapa aneh cara Tuhan bekerja. Dulu, aku hampir menyerah karena merasa hidup terlalu kejam. Tapi ternyata, semua yang kuanggap akhir, hanyalah pintu menuju sesuatu yang lebih indah. Aku menulis lagi di buku catatanku, kebiasaan yang tak pernah hilang sejak aku jatuh dulu. Dulu aku kehilangan rumah, keluarga, dan harga diri. Tapi sekarang aku tahu, aku tak pernah benar-benar kehilangan apapun. Karena Tuhan mengembalikan semuanya, dalam bentuk yang lebih baik, kedamaian. Aku menutup buku itu dengan senyum tenang. Di luar, suara jangkrik terdengar, menandakan malam datang. Tapi malam kali ini berbeda. Tak ada rasa takut, tak ada sesak. Hanya damai yang memenuhi dada. Aku berbisik pelan sebelum memejamkan mata. Terima kasih, Tuhan, karena Kau ajarkan aku bahwa luka bisa jadi pintu menuju cahaya. Keesokan harinya, aku dan Bu Ratna kembali ke makam Arman. Kami duduk berdampingan di bawah pohon besar,
membiarkan angin pagi bermain di wajah kami. Bu Ratna menatapku dengan senyum yang tenang. Rain, aku sering berpikir, mungkin semua ini memang sudah jalannya. Tuhan gak pernah salah kasih ujian. Aku mengangguk. Iya, Bu. Mungkin dulu kita harus saling menyakiti dulu supaya bisa saling memahami sekarang. Ia tersenyum. Dan aku bersyukur karena akhirnya ibu punya kamu. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai anak. Aku memeluknya perlahan. Saya juga, Bu. Sekarang saya nggak sendiri lagi. Kami diam cukup lama. Di depan kami, nisan Arman tampak bersinar terkena cahaya matahari pagi. Aku menatapnya dengan hati yang penuh syukur. Kini, semua sudah benar-benar berakhir. Bukan berakhir karena aku melupakan masa lalu, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Dan di antara keheningan itu, aku tahu, cerita hidupku bukan tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana Tuhan membentukku lewat luka yang akhirnya membawa pulang pada ketenangan sejati. Kilauan akhir cerita, bab 5 sedih. Kadang, Tuhan tak menghapus luka kita, Ia hanya mengubahnya menjadi pelajaran paling berharga. Karena dari kehilangan, kita belajar arti syukur. Dari kesedihan, kita belajar arti kuat. Dan dari memaafkan, kita akhirnya menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dari mana kamu menonton hari ini. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya.